Hai semuanya, saya Vivi Aulia-Rizana, NPM 211305236, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Setelah melakukan kuesioner DCM Belajar untuk SMA Negeri 1 Seputi Surabaya, permasalahan paling banyak ada di permasalahan penyesuaian terhadap kurikulum, yaitu sering khawatir kalau mendapat giliran dengan perolehan sebesar 68,2%. Ternyata masih banyak banget nih peserta didik dari SMA Negeri 1 Seputi Surabaya yang sering ngerasa khawatir, takut kalau dapat giliran sama gurunya. Kalau mau ngomong di depan banyak orang, apa sih yang kamu rasain? Mungkin itu rapat, diskusi, presentasi. Pernah nggak kamu ngerasa gugup, jadinya grogi dan panik? Atau secara nggak sadar tiba-tiba keringetan dan nggak fokus gitu pas mau ngomong. Terus karena kamu terlalu grogi, pikiran kamu jadinya ngeblank pas lagi ngomong. Akibatnya apa yang kamu omongin jadi nggak runut, nggak jelas. Setelah udah selesai, baru deh kepikiran hal apa yang sebenarnya tadinya harus kamu omongin. Kita ngomongin soal groginya dulu. Grogi ini kan kata lainnya adalah gugup atau nervous. Ini adalah keadaan di mana kamu ngerasa tegang. Ciri-ciri fisik yang biasanya muncul adalah deg-degan, gemeteran, keringetan, bahkan ada yang sampai sakit perut sampai mual. Kalau misalnya kamu grogi, biasanya kamu ngerasa nggak akan mampu ngelakuin apa yang kamu khawatirin. Konsentrasi kamu jadinya keganggu. Dan yang paling parah, kamu mempunyai keinginan untuk lari dari situasi yang bikin kamu grogi. Karena kamu nggak tahan aja gitu untuk ngehadepinnya. Terus kenapa sih kamu bisa grogi pada saat ngomong di depan banyak orang? Yang pertama bisa jadi karena respon dari tubuh kamu. Tubuh kamu ini menganggap ngomong di depan orang bisa jadi hal yang mengancam. Kenapa bisa kayak gitu? Bisa jadi ada dua alasannya. Yang pertama, karena kamu gak terbiasa ngomong di depan orang banyak. Hal ini adalah hal yang cukup baru buat kamu, jadinya otak kamu belum bisa menyesuaikan nih respon tubuh kamu dengan baik. Kedua, kamu punya pengalaman yang buruk di masa lalu saat kamu ngomong di depan banyak orang. Ini jadinya efeknya ke otak kamu juga. Otak kamu memunculkan pikiran tentang pengalaman itu pas kamu ketemu sama kondisi yang mirip-mirip, yaitu ngomong di depan banyak orang. Dan akhirnya setelah otak kamu menangkap bahwa ngomong di depan orang itu adalah hal yang mengancam, muncullah respon yang gemeteran, keringetan, deg-degan. Dan respon tubuh kamu yang tadi itu akhirnya mempengaruhi apa yang kamu rasain. Jadinya takut, dan ketakutan ini mengganggu proses kamu berpikir, jadinya kamu gak bisa fokus. Yang kedua, mungkin pikiran kamu tentang public speaking sendiri yang bermasalah. Kamu mungkin menganggap bahwa ngomong di depan orang banyak itu akan menentukan banyak hal di dalam hidup kamu. Jadi kayak big deal banget nih buat diri kamu, buat harga diri kamu, buat image kamu, buat penilaian orang lain terhadap kamu. Makanya karena ini jadi big deal banget buat kamu, akhirnya kamu jadi grogi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin public speaking, biasanya public speaking ini orang approaching-nya itu melalui dua pemikiran. Yang pertama, pemikiran bahwa dia berbicara itu untuk menunjukkan performa dia sebagai seorang pembicara. Kalau misalnya kamu mikir apakah kamu bisa bikin lawan bicara atau penonton kamu kagum, apa kamu bisa ngomong dengan lancar, kamu menganggap orang lain sebagai juri, nah berarti kamu memakai pandangan ini. Dan pandangan ini membuat kamu makin grogi. Kenapa? Karena basically, orang lain itu nggak bisa kamu kontrol, jadi kamu mengalami ketidakberdayaan. Nah, approach yang kedua adalah untuk tujuan komunikasi. Kamu berbicara untuk memastikan bahwa informasi yang ada di pikiran kamu, itu tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya kamu berpikir, apakah orang itu bisa nangkep gak sih apa yang sebenarnya kamu omongin? Apakah komunikasi kamu udah jelas? Nah, pandangan ini akan lebih baik dan bisa mencegah perasaan grogi, takut, panik seperti yang sedang kita alami sekarang. Kemungkinan yang ketiga adalah karena pandangan terhadap diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu memang dari awal udah memandang diri kamu sebagai speaker yang gak jago, yang ngebosenin, yang orang gak mau denger, ya wajar aja kalau kamu makin ngerasa grogi. Ada teori psikologi yang bisa menjelaskan tentang bagaimana pandangan kamu terhadap kemampuan diri sendiri itu bisa nge-efek ke performance. Nama teorinya self-efficacy. Semakin kamu memandang diri kamu mampu, maka semakin tinggi pula motivasi kamu untuk melakukan hal tersebut. Artinya kamu akan lebih gigih, gak gampang nyerah ketika ada hambatan, dan alhasil performance kamu meningkat. Dengan percaya bahwa kamu mampu, dimulai dari kepercayaan kamu bahwa kamu bisa benar-benar jadi mampu. Yang keempat yang bisa jadi masalah juga adalah situasinya. Walaupun ya setiap orang pasti beda-beda level groginya.
Tapi pada dasarnya, orang-orang akan cenderung lebih grogi di dalam situasi yang sifatnya formal dan baru. Kalau misalnya kita mikir, jadi apa aja nih sebenarnya yang menyebabkan sebuah situasi itu bisa kelihatan lebih formal dan baru gitu. Yang pertama, kalau misalnya kamu berada di situasi di mana kamu sedang dievaluasi. Misalnya kayak ujian praktek, presentasi, dan kamu akan menganggap situasi ini lebih formal. Oleh karena itu, kamu akan merasa lebih grogi dibanding kondisi lainnya. Yang kedua adalah perbedaan status dengan penonton atau lawan bicara. Kalau misalnya kamu ngomong di depan guru di sekolah, atau mungkin orang-orang secara tingkat lebih tinggi daripada kamu, pasti kamu akan ngerasa lebih grogi, karena kamu ngerasa lebih formal. Kalau misalnya kamu belum pernah menghadapi keadaan kayak gini, kamu akan ngerasa nambah grogi lagi. Dibandingin sama misalnya kamu presentasi di depan teman-teman kelas kamu yang secara ikatan sama kamu. Ketiga adalah materi yang kamu sampaikan. Kalau kamu cuma menyampaikan statistik atau data, kamu akan ngerasa nggak grogi dibandingin kalau misalnya kamu menyampaikan ide baru atau inovasi kamu untuk program tertentu. Karena kalau misalnya data doang, kamu emang cuma menyampaikan apa yang udah terbukti. Kalau misalnya ide baru, itu berasal dari diri kamu sendiri dan kamu merasa punya tanggung jawab besar untuk membuat ide kamu bisa diterima. Oleh karena itu, change untuk membuat groginya juga lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah audiens yang baru. Kalau kamu udah terbiasa presentasi di depan teman-teman kelas, tiba-tiba kamu disuruh presentasi di depan anak-anak kuliah. Pasti ada rasa nggak nyaman, pasti rasa grogi itu muncul lagi. Itu adalah penyebab-penyebab kenapa kamu bisa ngerasa grogi pada saat kamu ngomong di depan banyak orang. Terus gimana caranya kamu bisa mengatasi rasa grogi ini? Tips yang pertama, belajar cara menempatkan tubuh kamu di dalam keadaan yang tenang. Kamu bisa melakukan teknik relaksasi kayak tarik nafas atau gerakin tubuh kamu dan wajah kamu, atau melakukan hal-hal yang bisa bikin kamu tenang. Ini buat banyak orang bisa jadi banyak hal, buat setiap orang bisa berbeda-beda. Yang biasanya disarankan yang pertama adalah open posture. Ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, kamu usahakan posisi kamu itu terbuka. Tangan kamu ada di samping, gak menghalangi badan kamu, dan diusahakan juga postur kamu cukup lebar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknik nafas perut. Jadi ketika kamu tarik nafas, kamu simpennya di perut, jangan di dada. Kamu bisa narik nafas lebih panjang dan ngeluarinnya biasanya lebih rileks. Itu dua hal yang biasanya disarankan. Dan dua hal itu tadi bagus kalau misalnya kamu sertai dengan latihan yang sifatnya progresif. Misalnya, kamu mulai beraniin ngomong di depan anggota-anggota keluarga kamu. Terus udah gitu ke teman-teman kamu, baru ke orang-orang yang kamu gak kenal atau di organisasi kayak gitu. Jadi di tempat yang pressure-nya kecil tapi lama-lama pressure-nya makin gede. Dan dengan menggabungkan teknik relaksasi dan latihan yang progresif tersebut, tubuh kamu jadinya terbiasa sama keadaan ngomong di depan banyak orang. Mau orang baru, orang lama, yang pressure-nya tinggi, rendah, kamu udah biasa gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini ngomonginnya basic banget, yaitu kamu harus ngerubah mindset dan pemikiran kamu tentang diri kamu dan lawan bicaranya. Banyak banget nih orang yang sering mikir negatif dan irasional ketika ngomong di depan umum. Baik itu ke diri sendiri, misalnya emang saya nggak jago ngomong. Atau ke penonton misalnya nih, orang-orang pasti lihat betapa gugupnya saya. Pikiran negatif ini nih bisa bikin kamu ujung-ujungnya malah makin gugup. Ya sebenarnya to be fair ya, emang susah sebenarnya untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran kayak gini. Apalagi buat kamu yang selama ini memang udah menghindari public speaking. Tapi coba pikir kayak gini deh, kamu itu bukan center of attention-nya hidup orang lain. Center of attention-nya orang lain itu adalah orang itu sendiri. Kamu lihat pasangan kamu. Center of attention hidupnya dia itu adalah diri dia sendiri, bukan kamu. Mereka lebih cemas sama kekurangan mereka sendiri dibandingin sama nyari-nyari kekurangan orang lain. That's the fact. Dan kamu kalau misalnya masih mikir, nanti tapi gini, nanti tapi gitu, gimana kalau misalnya kayak gini, gimana kalau misalnya kayak gitu. Nih, saya literally bisa mikirin semua jalan keluar hal-hal yang kamu takutin dari public speaking. Tapi intinya, seberapapun kamu mess up, selalu akan ada hal yang kamu bisa lakuin buat recover, buat bangkit dari itu. Jadi alasan kamu apa lagi coba? Dan yang paling penting yang kamu harus masukin ke otak kamu adalah, kamu tuh nggak spesial, kamu itu nggak sespesial itu, dan semua orang juga nggak sespesial itu. Oke, yang ketiga, ganti fokus kamu dari performance ke komunikasi.
Yang tadi sempat saya jelasin juga, kalau misalnya kamu fokus ke performance, kamu cenderung ngerasa grogi. Tapi kalau misalnya kamu fokusnya ke komunikasi, yaitu kepada apa yang mau kamu sampein, kamu akan lebih rileks dan kamu akan lebih konsen. Karena pikiran kamu terpusat sama gimana caranya kamu bisa menyampaikan informasi yang ada di kepala kamu, sampai orang lain tuh bisa ngerti banget. Dan itu inti kamu ngomong di depan. Saya nggak peduli kamu secharming apa, kamu secakep apa kelihatan di depan. Kalau misalnya orang nggak ngerti satu patah pun yang kamu omongin di depan, you're bad communicator. Fokuslah gimana caranya supaya ini orang-orang di depan kamu ngerti sama apa yang kamu omongin. Ya walaupun kadang-kadang perasaan bahwa kamu yang ngontrol ini justru membuat kamu makin gugup. Karena terkadang kamu jadinya mikir gini, kadang-kadang saya aja nggak ngerti gitu sama materi yang emang benar-benar mau saya sampein. Nah kalau misalnya kayak gitu, atau mungkin kamu mikir bahwa bahkan saya aja nggak tahu apakah alur bagaimana saya menyampaikan informasi ini tuh bisa dimengerti sama mereka atau enggak. Nah, kalau misalnya kayak gitu, saya akan ngasih tahu teknik presentasi Bomberbee supaya kamu bisa jelasin dengan baik dan runut apa yang ada di dalam otak kamu. Bomberbee ini adalah akronim dari Bank, Opening Message, Bridge, Example, Recap, Bank. Bank yang pertama yaitu pembuka. Pembuka ini harus menarik perhatian, misalnya pakailah hal-hal yang nggak biasa yang menarik. Fakta menarik misalnya, kamu mulai dengan sebuah statistik yang cukup mengejutkan ataupun kamu mulai dengan anekdot. Kedua, opening. Di sini apa aja yang bakal kamu ceritain, jangan lebih dari 5 kalimat dan bikin dalam bentuk poin-poin supaya lebih ketangkep. Yang ketiga, message. Nah, di sini kamu baru jelasin satu-satu apa yang tadi ada di pembuka. Pokoknya poin-poin yang tadi kamu bahas di sini. Yang keempat adalah bridge. Jangan lupa kamu butuh untuk memakai kalimat-kalimat penyambung di antara poin-poin yang kamu jelasin. Yang kelima, example. Ini penting banget. Kasih contoh yang relate dengan audiens kamu. Kalau misalnya audiens kamu teman sekolah, kasih contoh yang bisa berhubungan dengan sekolah. Dan ketika udah selesai presentasi, recap. Rangkum dengan singkat apa aja tadi isi presentasinya. Terakhir, tutup presentasi kamu dengan sesuatu yang menarik. Is another bank. Kayak pakai jokes, pakai anekdot, pakai quotes, pakai fakta lagi yang menarik dan udah sampai situ aja selesai. Yang keempat, persiapkan dengan baik. Kalau misalnya kamu hari ini harus presentasi di depan 40 orang, dan kamu bener-bener nggak tahu mau ngomong apa, ya wajar aja kalau kamu grogi. Makanya cari tahu lebih dalam dulu tentang apa yang mau kamu omongin. Bikin alurnya, omongin di depan cermin, latihan dengan baik, direkam bahkan kalau perlu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah cari kesempatan sebanyak-banyaknya di mana kamu bisa ngomong di depan orang lain. Semakin banyak pengalaman, semakin percaya diri kamu dalam melakukan hal yang sama. Semakin baik kamu dalam hal tersebut. Grogi kamu yang tadinya gede banget, makin lama ya mungkin masih ada juga ya, tapi makin lama makin kecil. Dan kamu udah terbiasa untuk gak nganggep itu terlalu serius lagi. Pokoknya poin yang benar-benar mau saya sampaikan di sini, good speaker, good communicator adalah kombinasi dari kerja keras, persiapan yang matang, intention yang baik, dan mindset yang positif. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi, grogi itu membuat kamu jadi nggak fokus, khawatir mendapat giliran, takut, keringetan, gemeteran, deg-degan, pokoknya kacau banget. Tapi tenang aja, kamu bisa mengatasi rasa grogi ini dengan teknik relaksasi, ubah mindset kamu, persiapkan materi kamu, serta perbanyak kesempatan kamu di mana kamu bisa ngomong di depan banyak orang. Ingat bahwa ada cara-cara kecil untuk merubah mindset kalian sehingga kalian bisa lebih tenang dalam menghadapi kecemasan saat berada di tengah interaksi sosial. Dan kalau memang kalian gak bisa melakukannya sendiri, it's okay untuk minta bantuan ke profesional. Oke, good luck ke depannya. Kalau misalnya kamu harus ngomong di depan banyak orang, saya yakin kamu pasti bisa. Sekian dari saya harap video ini bisa berguna buat kalian untuk menuju hidup seutuhnya. Terima kasih.